Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan untuk dasar-dasar neural network multilayer perceptron bagian 2. Ya, jadi materi ini saya ambil dari serial 3001 neural network untuk bagian 2, yaitu gradient descent. Yang untuk video aslinya kita bisa lihat di playlist ini ya. Jadi silakan untuk mempelajari video aslinya di playlist di 3001 Brown tersebut. Untuk bagian pertama, dasar-dasar neural network sudah kita bahas. Kemudian sekarang kita di bagian 2, gradient descent. Kemudian nanti akan kita bahas di bagian-bagian berikutnya insya Allah, yaitu di bagian 3 tentang backpropagation. Kemudian di bagian keempat, bagian yang terakhir adalah backpropagation, terutama di kalkulusnya. Ya, untuk video ini kita akan membicarakan tentang gradient descent ya, yang paling utama itu. Kemudian sebagai materi tambahan adalah bagaimana menganalisa atau maksudnya menganalisis itu adalah mengevaluasi, atau mengevaluasi itu adalah maksudnya mengukur performansinya, yaitu seberapa efektif neural network atau arsitektur neural network termasuk hasil dari learning yang sudah dibuat ya. Kemudian ini ada tambahan-tambahannya saja, yaitu referensi-referensi yang bisa kita mempelajari lebih lanjut. Kemudian ada sedikit tambahan di video aslinya Research Corner. Ya, ini tentang gradient descent ya. Yaitu utamanya adalah bagaimana neural network itu proses learningnya. Jadi proses learning. Jadi kita di sini adalah membahas secara garis besar proses learning di neural network ya, yang kemudian akan dilengkapi secara lebih detailnya di video-video berikutnya. Kita di sini akan lihat nanti di slide-slide berikutnya tentang gambar seperti ini. Jadi gambar fungsi cos ya, fungsi cos yang digunakan untuk menerangkan gradient descent. Kemudian untuk menganalisis neural network kita akan lihat nanti ya, salah satunya kita lihat seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya tentang bagaimana layer di hidden representasinya ya. Ini secara singkatnya, tapi yang utamanya adalah untuk yang analisis ini adalah bagaimana mengukur efektivitasnya. Efektivitas itu salah satunya misalkan akurasi. Ya, jadi untuk neural network atau untuk learning secara umum ya, atau training di sini, untuk neural network salah satu yang paling penting adalah bagaimana proses learning atau proses training ya. Proses training yang dilakukan dengan menggunakan data training ya, himpunan data training. Data training itu kita mempunyai
pasangan input dan outputnya. Jadi ada pasangan-pasangan input output yang jumlahnya banyak untuk melakukan proses training atau proses learning di neural network ini. Ya, jadi kita mempunyai pasangan-pasangan ini untuk melakukan training, ya, juga melakukan testing nanti. Jadi kita punya pasangan-pasangan contohnya yang dikerjakan untuk di neural network. Contoh di sini adalah image tulisan tangan. Ini adalah inputnya, kemudian ini adalah outputnya, kemudian ini adalah inputnya yang berikutnya, kemudian outputnya berikutnya dalam jumlah banyak yang memang udah tersedia. Yaitu data-data yang sudah berlabel, ya. Berlabel itu maksudnya udah ada label kelasnya. Jadi ini adalah proses klasifikasi. Jadi ini adalah datanya. Data itu adalah image tulisan tangan, kemudian yang udah ada labelnya, ya. Jadi ini inputnya, ini outputnya. Yang kita mempunyai himpunan data untuk training dan juga himpunan data untuk testing, ya. Himpunan yang terpisah, Ya, nanti akan kita lihat untuk apa yang kita katakan analisis tadi, atau kita melakukan pengukuran atas performansi atas network ini, ya. Misalkan network yang sudah di training kemudian diuji atau dites, ya. Misalkan di sini dites dengan akurasinya berapa, ya. Akurasinya jadi jumlah yang benar dibagi jumlah total data testing. Misalkan contohnya di sini adalah ada dari total 45 data testing, yang benar ada 45, sehingga akurasinya adalah 0,978. Ya, udah tersedia ada puluhan ribu, ya, image tulisan tangan, ya, yang kita bisa gunakan, yang sudah ada label kelasnya, ya. Untuk proses learning, ya, pada prinsipnya adalah mencari nilai minimal untuk fungsi tertentu, ya. Jadi untuk fungsi tertentu, ini adalah fungsi tertentu, ini nanti kita lihat adalah fungsi cost. Kita mencari minimal untuk fungsi cost ini. Jadi untuk fungsi cost ini fungsi cost ini minimalnya, dicari minimalnya di sini, yaitu inilah minimalnya. Kemudian untuk minimal tersebut kita cari x-nya berapa, ya. Jadi kita mencari x-nya berapa di sini. Misalnya katakanlah di sini x-nya sama dengan 1,5, ya. Jadi ini adalah mencari proses minimal untuk fungsi tertentu. Dalam hal ini adalah fungsi cost, nanti kita akan lihat. Ya, seperti kita sudah ketahui bahwa parameter yang digunakan di neural network itu adalah bobot dan bias, ya. Jadi bobot dan bias. Ini adalah bobot yang W, kemudian bias yang B ini. Yang pada contoh yang kita pakai pada video sebelumnya sudah disampaikan, ada sebanyak 13.002 jumlah bobot dan bias untuk neural network ini, yang
pada awalnya diisi atau diset dengan nilai random, ya, dengan nilai atau dengan angka random, baik itu untuk bobot W yang dinyatakan kalau digambar dengan garis-garis ini, jadi bobot yang WWW ini dan biasnya. Ya, jadi udah disampaikan tadi kita mencari nilai minimal untuk sebuah fungsi, ya. Di sini fungsinya nanti kan kita lihat adalah cost-nya. Cost atau error, ya. Secara umum adalah error. Error itu atau cost ini membandingkan antara yang diprediksi atau output dari neural network ini, ya. Ini output atau hasilnya prediksi dibandingkan dengan yang aktualnya, ya, aktual untuk data tertentu. Jadi misalkan di sini data inputnya, sebuah inputnya itu adalah image tulisan tangan angka 3, kemudian diprediksi apa di sini? Di sini di hasil prediksi yaitu misalkan yang paling besar dari node atau neuron 0 atau 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5 atau sampai 9. Ya. Di sini kita lihat artinya kalau di visual ini dilihat mana yang paling terang dari yang di output ini, ya. Dari yang output ini yang mana yang paling terang, ya. Mana yang paling terang. Kemudian dibandingkan dengan aktualnya. Ini aktualnya harusnya adalah angka 3 yang kita harus tahu. Jadi tapi ternyata menurut output dari neural network yang contoh di sini, kita lihat yang terang itu ada 3, ada 7, ada 8 gitu. Sehingga kita katakan di sini nggak benar nih, ini udah keluarannya itu sampah aja, nggak benar, ya. Ini contoh, salah satu contoh yang kita artinya mencari cost-nya. Ya. Jadi secara singkatnya dapat dikatakan bahwa di sini kita ingin melihat, ya, apakah hasilnya itu harusnya misalkan seperti ini yang dibandingkan dengan ini kenyataannya seperti ini, ya. Ini adalah outputnya, kemudian ini mestinya aktualnya itu harusnya seperti itu, ya. Jadi antara output, ini adalah output, ya, output dari neural network dibandingkan dengan, sekali lagi, dengan aktualnya, ya. Ya, kita tuliskan di sini, kita lihat, tuliskan di sini. Ini adalah outputnya. Jadi outputnya kita lihat yaitu ada dari 0 ini, ya, untuk label 0 sampai 9 yang berisi angka-angka yang terang gelap, dan di sini diperlihatkan dengan angka-angka. Ada 0 itu 0,43, kemudian yang 1 itu 0,28 dan seterusnya. Itu dibandingkan dengan yang aktual di sini. Yang seharusnya 3, ya. Sehingga ini harusnya memang di sini harusnya 3 di sini. Jadi membandingkan distribusi angka-angka, ini ada angka-angka di sini dan angka-angka output dan aktualnya. Ya, untuk cost di sini kita bisa menggunakan selisih pangkat, ya. Yaitu selisih dari pangkat. Jadi ini adalah kita cari selisihnya. Ini selisihnya antara output, ya, antara output dari neural network dengan aktualnya. Selisihnya dan dipangkatkan.
kemudian kita cari semuanya, kemudian dijumlahkan ya. Ini cost untuk sebuah data. Cost sebuah data, yang data itu adalah, ini adalah bentuknya adalah image tulisan tangan yang label 3, angka 3. Yang kita lihat di sini sebenarnya prediksinya, output ini atau prediksinya ya, ini prediksi. Ini sebenarnya salah ya, jadi kita katakan di sini ini sampah. Ya, jadi ini adalah cost untuk sebuah data training tersebut. Yang data training tersebut itu adalah ini. Jadi cost dari sebuah data ini adalah dijumlahkan menjadi seperti ini. Ya, kemudian kita lihat untuk misalnya untuk network yang sudah kita latih, ini contoh masih untuk cost untuk yang inputnya datanya image tulisan tangan 3. Di sini kita lihat output atau prediksi dari neural network ini udah kita lihat udah benar ya, udah benar di sini. Ya, kita lihat di sini cost-nya jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang sebelumnya. Kita lihat yang sebelumnya 3,37, di sini 0,03 ya. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi kita lihat yang kalau yang sudah benar itu jauh lebih kecil ya dibandingkan kalau masih keliru seperti itu. Kemudian kita mempunyai data training yang banyak ya. Kita mempunyai data training yang banyak, dihitung masing-masing untuk data training tersebut ya. Untuk data training tersebut dihitung semuanya, dihitung cost-nya ya. Semua dihitung cost-nya, yaitu dibandingkan antara hasil prediksi dengan aktualnya seberapa nilainya. Seperti ini misalkan cost untuk data berikutnya, ada data trainingnya ada misalkan ribuan ya, dihitung ini satu-satu, kemudian nanti dicari rata-rata cost-nya untuk semua data training ya. Jadi seperti di video sebelumnya kita sudah sebutkan bahwa neural network ini adalah sebuah fungsi ya, dapat dikatakan sebuah fungsi neural network, yang fungsi ini adalah inputnya, ini adalah inputnya, ini adalah outputnya ya. Jadi ini adalah sebuah fungsi ya, dapat dikatakan sebuah fungsi di mana inputnya katakanlah misalkan ini adalah X ya, sebuah vektor X ya, fungsi sebuah vektor X ya, di mana inputnya adalah, dalam kasus kita ini ada inputnya adalah 784 angka, yang merupakan itu sebenarnya angka itu adalah piksel-piksel ya. Jadi 784 angka, yang ini adalah inputnya ya. Inputnya adalah yang sini input. Kemudian outputnya di sini adalah outputnya, ini output. Ini adalah outputnya yang 10 angka, yaitu kelas-kelas, apakah nanti tebakannya itu adalah angka 0 atau angka 1 dan seterusnya, atau sampai angka 9. Kemudian parameternya itu ada 13.002 yang merupakan bobot dan bias ya. Yang merupakan bobot dan bias, yang parameter ini yang 13.002 ini yang perlu kita cari nilainya masing-masing semuanya
kombinasi dari 13.002 ini, sehingga nanti kita lihat cost-nya minimal. Kemudian tadi kita udah dikatakan bahwa kita mencari nilai minimal untuk sebuah fungsi, di mana fungsinya tadi juga sudah disebutkan ada fungsi cost. Yang fungsi cost tersebut inputnya adalah 13.002. Jadi berdasarkan dari fungsi neural network tadi, kita mempunyai fungsi cost yang inputnya adalah 13.002 ya, yang merupakan bobot dan bias. Kemudian outputnya adalah 1 ya, costnya. Jadi costnya itu adalah 1 angka, skalar 1 angka ya, 1 angka yang merupakan rata-rata cost dari data training ya. Jadi inputnya, ini adalah inputnya, di sini adalah inputnya untuk cost function ini inputnya adalah 13.002 yang terdiri dari bobot dan bias. Kemudian outputnya 1 angka ya, 1 angka. Misalkan contohnya katakanlah 5,4 ya. Kemudian parameternya adalah data-data training yang banyak, yang data training itu adalah ada input dan outputnya, atau ini udah ada output atau labelnya ya, label kelasnya. Ya, di sini kita mempunyai fungsi cost ya. Ini cost ini adalah secara umum adalah error ya, yang inputnya ini adalah fungsi cost, yang inputnya di sini adalah bobot dan bias ya, bobot yang dan bias yang sebanyak 13.002 untuk kasus di kita ya. 13.002 ini adalah inputnya ya. Jadi outputnya dari cost function ini adalah 1 angka, sedangkan inputnya dalam contoh ini adalah 13.002 banyaknya, yang itu merupakan bobot dan bias. Tadi kita udah lihat bahwa inputnya itu adalah 13.002 ya, 13.002. Kalau jumlahnya 13.002 itu kita tidak bisa memvisualkan. Kita di sini akan coba melihat memvisualkan. Yang tadinya 13.002 kita coba hanya 1 aja sebagai ilustrasi yang sangat sederhana, yang supaya bisa menggambarkan yang tadinya 13.002 ini cuma hanya 1 aja, single input aja ya, single input aja. Ini costnya tetap ini adalah fungsi costnya. Costnya juga adalah 1 angka ya, ini 1 angka. Kita gambarkan bisa dengan koordinat seperti ini. Ini adalah inputnya yang tadinya 13.002, kita tidak bisa gambarkan di sini ini, sehingga kita gambarkan cuma 1. Misalkan W sebagai bobot yang cuma 1. Kemudian di sini adalah ini costnya. Jadi fungsinya berupa fungsi cost ya, cost yang inputnya itu adalah bobot. Dalam hal ini misalkan contohnya 1 saja supaya bisa digambarkan, mempermudah pemahaman. Ya, sekali lagi di sini ini adalah costnya, di mana costnya itu misalkan kita gambarkan bisa seperti ini ya. Ini fungsi cost untuk W untuk sebuah kasus ya, sebuah kasus misalkan ya jaringan yang sangat sederhana, yang tapi di sini hanya cuma 1. Jadi ya ini penyederhanaan sekali, yang kita mencari nilai minimal dari fungsi tersebut ya. Kita mencari nilai minimal dari fungsi cost tersebut. Nilai minimal dari fungsi cost tersebut yang berupa garis ini kan
nilai minimalnya ada di sini. Ini minimal yang paling kecil ya. Di sini dari cosnya itu kan yang paling kecil di sini. Kemudian kita mencari nilai W-nya ada di mana. Nah, kemudian kita dapatkan angka ini ya. Jadi tujuannya adalah kita mencari angka untuk yang input di sini, input ini ya, inputnya di mana fungsi cosnya minimal. Jadi fungsi cosnya minimal di sini, bagaimana di mana W min tersebut. Jadi kita mencari W min. Di sini tujuannya mencari W min. Bagaimana mencari W min ya? Kita bisa menggunakan kalkulus ya, yaitu kita menggunakan turunan. Di sini turunan ya, ya. DC dW ini turunan ya, turunan dari fungsi cos ya terhadap W, di mana turunan atau derivatifnya itu 0 ya. Kalau turunan atau derivatifnya 0 itu artinya slope-nya ya, slope-nya itu adalah 0. 0 itu adalah ini di sini di titik ini ya, di titik ini di 0 itu maksudnya adalah ini ya, mendatar ya. 0 itu adalah mendatar ya. 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 Tapi kita lihat bahwa yang turunannya 0 di sini, ini di sini juga 0 di sini. Di sini adalah juga 0 untuk derivatif atau turunannya dc per dw tersebut. Ini adalah 0, adalah 0. Iya. Yang kemudian kita harus mencari yang paling rendah, paling minimal dari nilai dari fungsi cos di sini ya, yang paling rendah yaitu global minimal. Di sini global minimalnya itu adalah di sini global minimalnya. Yang sini global minimal. Ya. Oleh karena itu di sini tantangannya adalah bagaimana mencari global minimal, sehingga tidak berakhir atau terjebak ke lokal minimal ya, lokal minimal di sini. Yang itu bukan sesuatu yang mudah ya, karena kita gambarkan ini adalah contoh baru satu ya, baru satu inputnya atau ya, inputnya baru satu ya, itu parameter untuk fungsi neural network ini berupa bobot itu baru satu. Padahal di kasus kita ada 13.002. Kita harus mencari semua di 13.002 tersebut. Ya, ini adalah fungsinya, fungsi cos atau error ini yang membandingkan, sekali lagi membandingkan antara output, yaitu output dari neural network itu atau prediksi dari neural network dibandingkan dengan aktual yang seharusnya. Kemudian dicari nilai rata-rata untuk misalkan untuk data input, data training yang jumlahnya ada ribuan ya. Misalkan ada jumlahnya di sini ada 13.000 ya. Kita mencari atau di sini maksudnya adalah bobot yang jumlahnya 13.000, yang V-nya tadi 13.000 ya. Jumlah bobotnya adalah 13.000 ya. Dimana kita lihat pada slide sebelumnya itu cuma satu saja, digambarkan satu, kalau bagaimana bobotnya 13.000 ya. Kita mencari nilai minimal. Di sini kita
kalau misalnya kita ada di suatu titik, di sini suatu titik yang titik yang kuning tersebut, kita itu mau berubah atau bergerak, nilai W-nya mau ditambah atau mau betul ditambah di sini atau dikurangin ya, ke arah kanan atau ke arah kiri ya, ke arah kanan atau ke arah kiri untuk menuju yang nilai fungsi minimal, fungsi cos yang minimal ya. Jadi untuk menuju fungsi cos yang minimal, kalau ini adalah minimal, lokal minimal, global minimal. Kita bergeraknya ke kanan atau ke kiri. Ini contoh untuk 1 ya, yang bobotnya 1, artinya hanya 1 dimensi saja. Kita lihat nanti kita punya 13.002, artinya 13.002 dimensi yang tidak bisa digambarkan. Kemudian kita lihat, kita dengan adanya turunan tadi, yaitu kita bisa gambarkan dengan garis seperti ini ya. Dengan garis seperti ini kita bisa lihat, nah ini karena kita mencari nilai yang lebih kecil, tentunya kita mencari dari yang di garis tadi, yaitu di sini adalah slope yang menggambarkan turunan tadi. Kita bergerak ke kiri. Ke kiri itu artinya supaya slope-nya itu yang ke arah yang lebih kecil, yang nanti kita lihat yang negatifnya ya, negatif gradiennya ya. Kita artinya geraknya dari sini ke kiri ya. Dengan kita tahu turunannya, kita tahu arahnya mau ke kanan atau ke kiri untuk yang contoh 1 data atau 1 bobot ini saja ya. Jadi dengan satu bobot, di bobot ini kita ke kiri atau ke kanan ya. Ke kiri itu maksudnya W-nya itu yang tadinya di sini dikurangin ya, dikurangin, atau kalau ke kanan ya ditambah. Dalam hal ini artinya W tersebut harus dikurangi nilainya supaya menuju nilai cos yang lebih kecil lagi ya. Ya, bulatan-bulatan ini menggambarkan kondisi di mana W-nya itu bisa kita dapatkan kalau kita dari sini menuju ke sini, kita berakhir di sini. Jadi W-nya ada di sini, nilai W-nya. Atau kalau misalkan inisialnya yang random, tadi kan inisialnya random ya, W-nya. Kemudian tahu bahwa untuk lebih kecil lagi ini bergeraknya ke sini, atau dari sini bergeraknya ke sini, berakhirnya di sini, atau dari sini misalkan kita tahu dengan adanya turunan atau derivatif ini bergeraknya harus ke sini, atau kalau di sini bergeraknya ke sini kita berakhir di sini. Jadi bisa kita berakhir di minimal di sini, minimal di sini, atau minimal di sini ya. Ini sekali lagi menggambarkan yang tadinya nilai W, di sini contohnya 1 nilai saja W-nya, yang tadinya random itu misalkan bisa terletak dimanapun, kemudian bergeraknya ke kanan atau ke kiri, W-nya perlu ditambah atau W-nya perlu dikurangin, bergeraknya ke kanan atau ke kiri, sehingga didapatkan cosnya minimal ya, nilai cosnya itu minimal, atau bisa minimal di sini, minimal di sini, atau minimal di sini. Tadi kita lihat bahwa W-nya itu adalah 1 ya. Jadi input untuk fungsi cos itu cuma 1. Nah, sekarang kita lihat kalau inputnya itu ada 2. Kita gambarkan secara visual, inputnya ada 2.
Kalau inputnya ada 2, artinya kalau kita gambarkan 2 itu artinya 2 dimensi. Artinya itu adalah bidang. Ini adalah input space-nya. Ya, kalau tadi input space-nya berupa garis, karena cuma 1 inputnya, yang W tadi. Sekarang inputnya kita gambarkan 2. Di sini adalah X dan Y. Atau kalau kita misalkan W1 dan W2 gitu ya. Karena kita W-nya kan ada 13.002 ya, antara bobot dan bias itu. Ini kita gambarkan 2. Ini adalah input space. Yang input space ini adalah seperti kemudian yang ini ya, ini input space. Kemudian kita gambarkan di sini input space. Input space-nya ada 2, yang ini seperti katakanlah landasan, ada lantainya gitu ya, ada lantai, ada 2 dimensi. Kemudian cos-nya itu adalah tegak lurus yang ke atas, ini adalah nih fungsi cos-nya. Ya, sekali lagi perlu diingat ya, fungsi cos atau hasil dari cos itu adalah skalar, 1 angka ya. 1 angka. Artinya kalau digambarkan hanya 1 dimensi saja, 1 koordinat aja. Ya, seperti misalkan contohnya kalau X dan Y-nya itu ada di sini, misalkan di lantai tersebut ya, ini di sini ya, kita lihat ya, kita lihat di sini. Kita lihat di sini, ini adalah misalkan di sini, artinya misalkan nanti yang merah-merah ini ya, yang merah-merah ini sekarang fungsinya yang tadi kita lihat ya, kita lihat lagi di sini hanya garis ini menggambarkan dari fungsi cos yang kita punyai. Kemudian kalau untuk inputnya 2 dimensi, di sini inputnya 2 dimensi ya, yang lantai bawah ini, maka kita lihat di sini fungsi cosnya menjadi seperti ini adalah bidang ya, seperti ada mungkin kertas gitu ya. Sehingga kalau kita lihat di sini, ini untuk X1 X dan Y-nya ada di sini, maka misalkan ini terletak di dalam kertas, di kertas itu adalah di sini, di bidang tersebut ya, di bidang di fungsi cos tadi ya. Ini adalah misalkan cosnya di sini, yang seperti kertas yang merah-merah ini. Ya, kalau tadi kita lihat yang kalau input untuk fungsi cosnya itu hanya 1 ya. Jadi fungsi cosnya hanya 1 inputnya. Kalau sekarang input space-nya itu ada 2, ada X dan Y. Sehingga kalau tadi itu mau ke kanan atau ke kiri, nah kalau di sini mau ke arah mana? Ke kanan atau ke arah sini, kanan ke atas atau ke atas, atau ke atas maksudnya di gambar ini ya. Ini arahnya ada banyak, ada 360 derajat ya, bisa bukan hanya kanan kiri saja, tapi bisa banyak, bisa X-nya nambah hanya X-nya saja, Y-nya tidak nambah, atau X-nya nambah, Y-nya juga nambah, atau Y-nya saja, atau dan seterusnya ya. Jadi ada kemungkinannya adalah seperti ini, bisa bergeraknya itu bergerak secara 2 dimensi ya, seperti kalau di lantai di sini, di lantai di sini itu bergeraknya itu mau kemana saja ya. Ya, sehingga di sini kita perlu mencari arahnya itu yang kemana ya, arahnya kemana bisa macam-macam sekali, bukan hanya kanan kiri saja. Ya, ini contoh yang digambarkan untuk yang input space-nya itu ada 2. Ya, input space-nya ada 2. Ini bagaimana kita sekali lagi mencari arah yang dimana arah tersebut menuju hasil nilai dari fungsi cosnya yang minimal ya, fungsi cos minimal ya. Jadi kalau di sini yang merah-merah ini ada bagaimana yang paling rendahnya, paling kecilnya nilai dari nilai cosnya di sini. Ya. Kita lihat, kita menggunakan tadi turunan ya, turunan di sini atau
Ini gradien. Ya kita mencari arahnya, yang arah itu yang paling curam. Ini naik yang paling curam. Ini naik yang paling curam. Ini adalah tanda delta kebalik atau nabla ini ya, nabla atau delta kebalik yang nabla. Ini adalah gradien. Ya, gradien itu intinya adalah sebenarnya ini apa, turunan-turunan dari untuk fungsi cos yang terhadap nanti inputnya itu adalah terhadap semua inputnya. Ya, di sini inputnya ada 2, X dan Y. Ya, kalau tadi yang sebelumnya inputnya hanya 1, ini inputnya 2. Nanti kita menuju inputnya 13.002. Ini digambarkan inputnya 2. Jadi kita mencari atau menghitung gradien. Ya, di mana gradien tersebut menggambarkan arah yang paling curam, naik paling curam. Kita cari nanti bukan naiknya tapi turunnya, ya. Naik yang paling curam, ya. Jadi kita ingin mencari di sini arah mana yang paling curam, yang paling yang turun yang curam, ya, yang dimana karena kita ingin mencari ini ya Pak, arahnya menuju cos yang paling kecil. Misalkan contohnya adalah ini contohnya arahnya ke sini, ya, yang tadinya dari sini, ya, ini kita lihat ya supaya lebih jelas gedein. Yang tadinya dari yang kuning ini panah ini arahnya artinya arahnya ke sini, ya. Dari ini ada 2 dimensi, ya, ini ada bisa arahnya bisa kemana-mana, 360 derajat. Ternyata arahnya yang paling paling curam untuk naik itu adalah yang garis kuning tersebut, ya. Yang kita cari itu bukan yang paling curam untuk naik, tapi yang paling curam untuk turun, ya. Sehingga kita lihat di sini kalau gradiennya adalah ini, yaitu yang gradien itu dinotasikan dengan nabla, ya, simbol nabla seperti ini. Karena kita mencari yang paling curam untuk turun hasil dari fungsi cos C tersebut, maka kita balik saja arahnya menjadi yang merah, ya. Jadi yang kita cari adalah artinya yang kita cari adalah arahnya adalah yang kalau tadinya posisinya di kuning ini, kita cari arahnya itu adalah arah yang panah yang merah ini, ya. Karena adalah mencari yang paling yang paling turun, ya. Yang paling turun. Jadi oleh karena itu panah yang merah, ya. Untuk mencari panah yang merah artinya arahnya kemana, itu menggunakan gradien, yang gradien itu dinotasikan dengan nabla tersebut, yang ini delta terbalik tersebut, ya. Gradien itu kita menghitungnya, ini adalah kita lihat di sini. Gradien ini adalah kita cari ini turunan-turunan. Jadi ada multi turunan ini untuk 2 variabel karena kita mempunyai 2 variabel X dan Y, ya. Ini menggunakan multivariate kalkulus yang intinya sebenarnya adalah ini adalah turunan parsial atau parsial derivatif, parsial derivatif, ya, parsial derivatif yang dinotasikan dengan del seperti ini, ya. Parsial derivatif, ya, disebut parsial derivatif karena f itu kan mempunyai variabel X dan Y, sehingga ini karena ini diturunkan terhadap hanya X saja, maka dinotasikan dengan seperti ini. Ini karena f itu mempunyai variabel X dan Y, kemudian ini juga karena terhadap Y saja, maka dinotasikan dengan seperti ini, ya. Jadi ini contoh mencari gradien, ya, mencari gradien
yang itu adalah nanti kita sebenarnya mencari ke arah mana untuk variabelnya input untuk cost function itu ke arah mana, x-nya baru ditambah seberapa atau dikurangi seberapa, y-nya perlu ditambah berapa atau dikurangin berapa ya. Jadi di sini kita lihat digambarkan. Jadi input space-nya itu adalah lantainya ini. Input space-nya itu adalah lantainya ini. Kemudian misalnya cost function ini kan skalar, satu angka di sini. Yang karena di sini input space-nya berupa lantai, yaitu 2 dimensi. Sehingga di sini cost function-nya itu juga berupa bidang. Di sini adalah berupa bidang. Ini contohnya seperti ini. Contoh untuk yang fungsi yang ini. Fungsi cost yang seperti ini digambarkan seperti ini. Ya, digambarkan seperti ini. Kemudian untuk yang fungsi ini ya, fungsi yang x kuadrat plus y kuadrat ini yang berupa, kita gambarkan seperti ini. Kemudian untuk gradien, yaitu yang paling curam untuk naik, ini kita gambarkan dengan panah-panah ini yang banyak ini, panah-panah ini yang banyak yang di input space ini ya, yang panah-panah. Jadi panah-panah ini. Oke, seperti itu. Jadi arahnya gradien itu adalah arahnya, kita lihat ini arahnya itu adalah ini 2x 2y. Ini adalah karena ini adalah turunan dari yang sini. Ya, ini yaitu mencari arah. Ya, sekali lagi yang kita ingin hitung itu adalah mencari arah. Ya, mencari arah untuk input cost function ya, input cost function yang contohnya di sini ada 2, ada x dan y. Ya, sekali lagi kalau di kita nanti ada contoh kasus kita ada 13.002. Ini contohnya hanya 2 saja, ini x dan y. Ini hampir sama seperti yang tadi. Ini input space-nya karena 2 itu adalah bidang datar, ini input space-nya ya, ini adalah input space-nya yang ini adalah bidang datar ini. Ini adalah untuk, kalau yang tadi kembali lagi, ini seperti ini. Kita lihat. Ini adalah contoh yang lain ya. Dimana kalau fungsi cost-nya itu adalah seperti ini. Fungsi cost-nya seperti ini. Maka arah-arahnya kita lihat panah-panah yang ada di sini. Panah-panah yang ada di sini adalah bagaimana mencari nilai yang maksimalnya. Nilai maksimal karena kita masih gradien itu adalah maksimal. Jadi steepest ascent. Jadi yang paling curam untuk naik ya, paling curam untuk naik. Yang kita cari nanti adalah yang paling curam untuk turun, sehingga tadi dikatakan bahwa kita melihat minusnya ya di balik, jadi minusnya. Ya, ini sama seperti sebelumnya, hanya digambarkan dengan sisi yang lain. Ya, jadi kita lihat ya langkah-langkahnya atau algoritmanya secara garis besar adalah seperti ini. Yang pertama adalah dihitung gradien untuk fungsi cost tersebut terhadap input-inputnya ya. Ini sekali lagi ini adalah nabla yang maksudnya gradien. Kemudian kita dengan itu kita akan tahu arahnya. Tetapi kalau yang kita cari itu adalah yang turun ya, sehingga kita tambah di sini minusnya, ada negatifnya. Jadi ada langkah-langkah. Jadi misalkan contohnya misalnya kita
awalnya ada di sini ya, ada di sini karena awalnya kan random. Misalkan random itu ada di sini. Di sini itu maksudnya adalah yang bawah ini adalah input space, kemudian kita ada di sini. Kemudian artinya kita kalau di cost functionnya itu ada di sini ya, di sini ya. Kita cari yang pertama atau kita hitung adalah gradiennya, kemudian kita minusnya itu karena mau turun, ya artinya kalau yang plusnya ke sini kita minusnya, artinya ke sini yang turunnya yaitu yang paling curam untuk di sini turun. Kemudian kita melangkahnya ke arah situ tapi dengan langkah yang kecil ya, langkah kecil artinya turun sampai di sini. Oke. Setelah di sini di titik ini kemudian kita balik lagi, hitung lagi di sini, di posisi di sini. Ininya gradiennya kita cari lagi, minus gradiennya turun lagi sampai sini, cari gradiennya minus gradiennya turun dan seterusnya sampai diharapkan ini dapat ke minimal costnya, nilai cost yang minimalnya ya. Jadi algoritmanya secara garis besar adalah ada seperti ini ya. Jadi yang intinya di sini adalah mencari minus gradien sebagai arah dan kemudian small step melangkah. Jadi ada iterasi menurunin, kalau seperti katakanlah di sini menurunin bukit ya, seperti menurunin bukit, turun sampai ke yang paling rendah, dataran yang paling, titik yang paling rendahnya. Ya. Tadi di slide sebelumnya itu satu dimensi ya, inputnya hanya satu ya. Kemudian ini adalah cost-nya. Ini adalah cost tadi. Cost di sini misalkan ada di sini ada V tadi. Cost to V. Kemudian misalkan kita punya katakanlah misalnya untuk sebuah neural network bentuknya seperti ini ya. Kemudian yang berikutnya tadi dua dimensi ya. Ini ada W1, W2. Cost-nya masih tetap ya, cost-nya cuma satu aja, satu angka skalar aja. Kita gambarkan tadi dengan ini adalah berarti artinya di sini adalah bidang ya. Kita juga tetap mencari di sini adalah minus gradien dari fungsi cost tersebut ya, fungsi cross. Baik itu yang ada di sini maupun di sini. Dicari yang turunannya. Demikian juga sekarang bukan 2 tapi ada 13.000. Kita ada 13.000 di sini. 13.002 yang merupakan bobot dan bias ya, sebagai input space-nya. Input space ya. Input space untuk cost function. Cost function ya. Cost function C tadi adalah inputnya. Jadi ini cost function inputnya, di mana inputnya itu berupa yang 13.002 yaitu di sini kita gambarkan ini adalah sebuah vektor, ini adalah kita tuliskan sebagai vektor kolom di sini. Kemudian ini adalah sebagai input, ini sebagai input untuk cost function ya. Kemudian kita cari gradiennya ya, yaitu dengan multivariate kalkulus kita cari satu-satu di sini dc per dw1, kemudian di sini dc per dw2 dan seterusnya. Ya, kita cari gradiennya, gradien ya ini nabla ini. Kemudian kita cari minusnya ya. Jadi kita cari minusnya, ini udah minusnya. Kenapa minus negatifnya? Karena kita cari yang turun bukan yang naiknya ya. Ya, jadi sekali lagi kalau yang awalnya tadi adalah satu dimensi, kemudian dua dimensi, ini adalah 13.002 karena tidak bisa
tidak bisa digambarkan, kita menggunakan dengan vektor 13.002 seperti ini. Ya. Kemudian tadi di algoritma tadi kita ada iterasi tadi ya, kita menurunin satu langkah turun. Ini kita cari waktu melangkah ke arahnya ya, ke arahnya mana ya. Ini kita, oleh karena itu kemudian kita di sini kita kurangkan ya, di sini ini kita kurangkan dengan yang tadi ya. Ini balik lagi, ini yang tadinya 2,43, kita tambah karena ini kita udah negatif ya, di sini udah negatif. Jadi yang tadinya 2,25 di sini 2,25, kemudian ditambah dengan 0,18 menjadi 2,43 dan seterusnya. Ini jadinya seperti ini, kemudian ini contoh ini ditambahkan dengan minus ini dan seterusnya ya. Jadi kita karena prosesnya menuju ke proses menambahkan ini ke sini ya, karena proses turun tadi ya, proses ke arah turun supaya cost-nya untuk ini adalah semakin kecil ya. Ya, ini tadi yang sudah kita lihat ya. Ya, kita ingin meminimalisir cost yang untuk fungsi cost ya. Kita rata-rata cost untuk semua data trainingnya. Jadi cost yang minimal tadi, jadi adalah cost misalkan digambarkan ini hanya satu. Ini bukan hanya untuk satu data training yang minimalnya di sini, misalkan minimal di sini. Ini tapi untuk semua data training. Satu himpunan data training, yang himpunan data training itu misalkan isinya terdiri dari banyak, misalkan ribuan data training ya. Ini adalah cost untuk satu data training yang nilainya berapa dan seterusnya, dihitung terus, kemudian dicari rata cost-nya ya. Sekali lagi, cost itu adalah satu angka yang masing-masing data training, data 1, data 2, data 3, data 4 dan seterusnya, ini udah ada cost-nya berapa nanti di rata-ratanya ya. Proses training tersebut nanti menggunakan apa yang disebut dengan back propagation. Jadi back propagation yang kalau forward propagation atau komputasi forward itu adalah dari input ke output. Artinya kita tahu inputnya yaitu data training, dan kemudian dengan jaringan saraf tiruan ini atau neural network ini didapatkan outputnya. Ini adalah forward propagation atau forward calculation. Kemudian kita ingin menghitung fungsi cost yang kita kemudian men-set bobot dan bias ya berdasarkan cost tadi, dengan cara forward dengan cara backward Yang backward ini suatu proses yang penting, ini oleh karena itu backward propagation ini akan kita bahas nanti di 2 slide berikutnya ya. Sekali lagi ini untuk sebagai summary-nya ya. Jadi gradient descent tadi kita mencoba langkah-langkahnya adalah dari sini, kemudian turun tadi ada
turun, ada turun, kemudian satu langkah turun, satu langkah turun, satu langkah turun, nah turun, cari lagi setiap langkah dicari satu langkah, ada titik di sini, tarik gradiennya, tarik gradiennya ya. Dimana satu langkah ini satu langkah, misalkan langkah kecil ini, dimana satu langkah ini adalah satu himpunan training ya, dari satu himpunan training. Ya. Di sini kita lihat ya sekali lagi bahwa ini semuanya itu di neural network itu adalah angka-angka ya. Kita angka-angka dan perhitungan angka-angka. Jadi di sini juga menggambarkan angka-angka di semua bulat-bulat ini ya. Juga termasuk yang garis-garis yang bobot dan bias itu. Ya, jadi itu adalah gradient descent ya, gradient descent. Jadi gradient tadi adalah slope-nya, descent itu kita ingin cari turunnya ya. Jadi proses ini ya, proses yang secara terus menerus ya. Ada langkah-langkahnya, tadi ada langkah menurun, turun yang mendorong input untuk sebuah fungsi ya. Di sini contohnya input sebuah fungsi itu adalah dua dimensi yang menuju ke negatif gradien ya. Jadi ada turun. Ini apa yang disebut dengan gradient descent. Jadi adalah langkah ini tadi. Ya, jadi ini adalah arah turun menuju ke bertemu atau menuju ke minimalnya. Yang bisa ke arah beberapa lokal minimalnya. Minimal untuk cost function tersebut ya. Jadi adalah nih cost functionnya. Supaya minimalnya. Jadi ke arah minimalnya, minimal ini. Ya, jadi inputnya ini adalah inputnya V misalkan ini. Jadi bagaimana kita menurunin kalau dua dimensi ini, misalkan menurunin lembah seperti itu. Ini contoh yang tadi udah disebutkan. Ini adalah inputnya yang 13.002. Ini ada 13.002. Ya. Yang kemudian contoh gradiennya untuk satu posisi, gradiennya ini adalah minusnya atau negatif gradiennya untuk ini. Untuk posisi W0 berapa, W1 berapa ini, di posisinya ini, di sebuah posisi, di suatu titik katakanlah seperti itu. Tadi suatu titik kita berada, kita mau turun. Ini arahnya negatif gradiennya seperti itu. Seperti ini ya. Nah, kita lihat bahwa untuk satu titik ya, misalkan di sini tadi ini adalah V, kalau cuma satu aja ya. Kalau cuma satu di sini ada 13.002. Di satu titik di sini ya, di satu titik ini kalau V ini adalah turun, misalkan turunnya itu bisa ada turun ini maksudnya V-nya itu harus naik. Kalau di sini tuh V-nya harus naik ya. Supaya turun cost functionnya, maka V-nya itu harus naik. Karena ini supaya turun, ini W-nya harus naik ya, karena ke kanan itu naik. Jadi bisa naik kalau seperti ini kan, seperti misalkan kalau seperti ini posisinya di sini kan, berarti kan supaya cost-nya turun, maka W-nya juga harus diturunkan nilainya, dikurangi nilainya. Nah, ini contoh kalau ada 13.002 untuk inputnya, yaitu vektor W, kemudian kita sudah hitung yaitu dengan gradien ini, gradien nilai ini di sini, ini sebuah nilai, ini udah ada angkanya, udah ada angkanya ya, ada angkanya. Dengan angka-angka tersebut, kemudian negatif gradiennya itu adalah misalnya seperti ini, tadi misalkan seperti ini, negatif gradiennya. Artinya
ada W0, W1, W2 sampai W13.002 nilainya yang berbeda-beda seperti itu. Kalau misalkan di sini katakanlah ya, di sini 0,31 artinya harus naik ya, naik sedengan. Tapi kalau misalkan angkanya negatif, gradiennya 0,03 ya naik sedikit kecil, sedikit turun itu maksudnya yang tadi diulangi lagi. W-nya di sini, cos-nya di sini, supaya ke sini itu maksudnya dikurangin ya, maksudnya dikurangin atau turun. Kalau di sini itu artinya ditambah atau turun ya. Jadi W-nya, jadi ada 13.002 W yang mau dinaikkan atau diturunkan supaya menuju yang cos-nya itu mengarah ke minimal ya. Jadi ada yang dinaikkan atau ditambah, W0-nya perlu ditambah, W1-nya perlu ditambah sedikit karena ini cuma sedikit ya, disesuaikan dengan nilainya ini. Turun, minus itu artinya turun. Ini ditambah banyak itu karena ini besar, minus itu turun atau dikurangin untuk W yang 13.000 ke 13.001, kemudian W 13.002 ini ada plus artinya dinaikkan sedikit ya. Ya, ini adalah mencari negatif gradien, kemudian diulangi lagi melangkah lagi ya untuk ini untuk satu angka tertentu gradiennya seperti ini, kemudian diulangi lagi ya, seperti ini, diulangi lagi ke sini supaya menuju ke bertemu minimalnya. Ini adalah disebut dengan gradient descent. Yang artinya kita lihat juga ada 13.002. 13.002 itu kan kalau di jaringan sains kehidupan di network itu digambarkan dengan ini ya, garis-garis ini ya, garis. Semua terhubung ke semua di sini. Ya. Dan seterusnya. Nah, ini contohnya misalkan ada 2 di sini ya apa? Misalkan yang kuning di sini ini adalah yang tadi angkanya, ini angkanya kan ada yang besar, ada yang kecil ya. Ini angkanya kan ada yang besar, ada yang kecil. Nah, kalau yang besar tadi ada yang besar, ada yang kecil. Ini ada yang misalkan ada yang untuk yang bobot di sini besar, artinya bobot di sini ngaruhnya besar ya. Ngaruhnya besar terhadap kita mau ke arah turun kosnya, artinya terhadap di fungsi kos itu ngaruhnya besar ya. Jadi kita harus turunnya banyak atau ditambahnya banyak atau ditambah atau dikuranginya banyak. Sedangkan di sini misalkan ya, atau kita lihat contoh kasus di kita sini ya, contoh kasus di sini ini adalah 3 inputnya ya kan. Inputnya adalah image angka 3, tulisan tangan angka 3. Kemudian harusnya aktualnya kan di sini 3 ini harusnya terang atau besar ya, nilainya besar ya. Nilainya besar. Karena nilainya besar, karena kita lihat di sini yang kuning ya. Yang kuning di sini. Yang kuning di sini, ini yang kuning ini ya, garis yang kuning ini. Karena ini terang ya. Ini atau di sininya kok masih gelap ya, di sini 3-nya masih gelap padahal harusnya terang. Artinya di sini ngaruhnya besar karena menuju ke angka 3 ini, ke kelas yang 3 ini. Sedangkan di sini karena ini adalah 3, padahal di sini 6, di sini dan ini sudah juga sudah enggak terang, udah kecil. Ya, ini udah kecil, maka di sini tidak mempengaruhi banyak. Jadi diharapkan memang di sini kecil, sehingga memang udah kecil, sehingga tidak tidak mempengaruhi banyak ya. Jadi tidak perlu harus dikurangin atau ditambah banyak, udah cukup gitu ya, udah tidak perlu diutak-atik lagi. Sedangkan ulangi lagi kalau yang di sini perlu diutak-atik lagi karena di sini masih
yang harusnya terang atau 1, yang 3 ini masih kecil ya, masih kecil, padahal harusnya di sini 1 angkanya karena kita adalah 3 inputnya ya. Jadi sekali lagi kita bisa gambarkan di sini adalah kita mencari arah ya, mencari arah yang paling curam untuk naiknya, awalnya gradien itu adalah seperti itu, kemudian nanti kita mencari negatifnya. Untuk input adalah 1, untuk fungsi cosnya adalah seperti ini, fungsi cosnya seperti ini. Untuk di 1 titik yang 1 itu 1 titik yang kuning ini ya, 1 di sini. Kemudian untuk cosnya seperti ini ya, cosnya gradiennya itu adalah dicari gradiennya, ini gradiennya itu adalah 31 itu artinya panah vektor 31 yang panah ini ya, panah ini ya, gradiennya itu adalah panah sini. Panah ini menunjukkan arahnya, di mana kita lihat bahwa X-nya itu 3 kali impactnya, karena X-nya itu adalah ke sini ada 1, 2, 3 ya. Jadi turunan dari sini ya, ini turunannya kan. Kemudian ini adalah 3, kemudian dibandingkan dengan Y-nya itu kan yang tadi X-nya ada 3, 1, 2, 3 untuk panah ini ya. Kemudian Y-nya cuma 1. Jadi X ini ya, jadi input untuk cost function ini ada X dan Y, ini ada X di sini, X di sini dan Y di sini. X ini 3 kali impactnya lebih besar daripada Y, sebagaimana kalau kita visualkan dengan panah seperti ini ya. Untuk fungsi, contoh untuk fungsi seperti ini, fungsi cosnya seperti ini ya. Ya, jadi artinya untuk kasus ini, kasus di sini, kita lihat kasus di 1 titik inputnya X-nya 1, Y-nya 1, yaitu titik di sini. Kemudian kita lihat panahnya, yaitu panah itu adalah yang gradiennya seperti itu, yang artinya kita bisa interpretasikan bahwa X itu 3 kali impactnya lebih penting daripada Y untuk kasus seperti ini ya. Ya, sekali lagi ini adalah kita lihat fungsi neural network yang dimana inputnya adalah di sini ya, inputnya 784 pixel di sini, ini berupa inputnya ya. Kemudian outputnya itu 10, maka yaitu ini inputnya, gambarkan dengan neural network di sini, atau ini adalah vektor outputnya seperti itu. Maaf. Kemudian parameternya itu adalah 13.000. Ini adalah parameternya di sini 13.000. Kemudian kalau fungsi cos, karena kita mencari tadi fungsi cos, lalu fungsi cos itu tadi inputnya itu adalah ini ya, inputnya itu adalah yang 13.002 bobot dan bias ini contohnya di kita. Kemudian outputnya itu 1 angka ya, 1 angka, yang 1 angka itu didapatkan dari mana? Didapatkan dari data trainingnya, dari data training yang kita masukkan ya, kita masukkan tadi untuk rata-rata untuk dari data training tadi, rata-rata untuk costnya. Jadi costnya itu adalah untuk masing-masing ini ada costnya, ini ada costnya. Yang cost ini di kasus kita tadi adalah selisih antara output atau prediksi dari neural network dikurangi dengan yang aktualnya, kemudian
pangkatkan ya. Ya kita lihat di sini. Jadi di sini adalah kita mencari, di sini adalah ada bobot dan bias ya, ada bobot dan bias, ada nilainya, satu nilai tertentu. Kemudian kita masukkan di sini, kita dapatkan nilai cosnya dan nilai gradien dari cos ya, jadi nilai gradiennya. Kemudian negatifnya karena kita mau turun, didapatkan angka ini ya. Didapatkan angka ini ya, didapatkan angka yang ini adalah negatif gradiennya. Nah, negatif gradien ini untuk satu himpunan bobot dan bias yang sudah ada tertentu ini tadi, kemudian didapatkan angkanya, artinya kita ingin menurunin lembah gambarannya tadi, kita dengan turun sedikit. Jadi turun sedikit itu artinya satu himpunan data training, kemudian kita bisa jadi turun, kemudian setelah turun artinya nilai bobot dan biasnya udah berubah, artinya kita rubah. Kemudian setelah kita rubah, cari lagi di sini negatif gradiennya, kita turun lagi dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Jadi ini tadinya seperti ini, misalkan diubah bobot dan biasnya 13.000, didapatkan setelah di posisi baru ini didapatkan nilai lagi. Setelah ini posisi baru kita turun, misalkan turun apa? Ini adalah bobot, misalnya gambarkan satu aja, ini adalah cosnya. Setelah turun satu, di sini ada di sini turun sedikit. Ini dihitung lagi gradiennya dan seterusnya, ini gradien yang kedua. Kemudian negatif gradiennya, kemudian ditambahkan ke sini ya, dia menurun dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah untuk menganalisis atau mengevaluasi atau melihat performansinya. Ini sangat sederhana sebenarnya. Kita menggunakan data testing ya. Kalau menggunakan data testing, yaitu data yang di luar dari data training, yang kita mempunyai input dan outputnya juga. Kemudian kita cari jumlah tebakan yang benar dibagi jumlah total tebakan. Ini misalkan contohnya jumlah tebakan oleh prediksi oleh neural network ini yang benar dibandingkan dengan total tebakan 65. Ini adalah 0,96. Jadi ini adalah akurasinya ya. Kita akurasinya itu seperti itu. Ya, jadi misalkan akurasinya ada 98 misalkan. Nah, ini 98 ini untuk contoh kasus untuk yang neural network yang multi layer perceptron yang kita ada tadi. Untuk contoh kasus untuk menebak atau mengklasifikasi image tulisan-tulisan tangan 98 dengan menggunakan MLP. MLP itu adalah yang standarnya atau plain vanilla ya. Plain vanilla neural network yang masih standarnya 98 ya udah lumayan bagus ya. Kalau state of the art itu maksudnya tidak menggunakan multi layer perceptron, ini bisa sampai 99,79%. Yang dengan multi layer perceptron ini digambarkan yang seperti di video sebelumnya, bahwa untuk layar pertama ini adalah piksel-piksel yang menggambarkan angka 9 ini. Untuk yang layar berikutnya ini bisa digambarkan seperti ini, yang terdiri dari ada garis-garis yang kecil-kecil seperti ini ya. Yang layar berikutnya ini udah lebih ini lagi ya, lebih high level lagi, ini cuma 2 aja. Ini yang penggambarannya adalah seperti itu ya. Ya, meskipun sebenarnya tidak seperti itu ya, tidak seperti ini, hanya penggambaran aja ya. Karena apa? Kalau kita lihat di sini, ini sebenarnya di second layernya itu seperti ada ini aja, tidak ada pola yang jelas ya. Ya. Bahkan kalau misalkan di sini inputnya itu adalah random ya, ini inputnya random. Tentunya di sini kita harapkannya di sini outputnya juga misalnya di sini nilainya sama semua, karena ini adalah inputnya itu adalah random ya. Tapi
untuk multilayer perceptron ya, tidak jarang di sini di sini prediksinya adalah 5 ya. Yang bagi neural network ini 5 nih. Suatu jawaban yang bagi neural network itu cukup yakin ya, cukup yakin itu artinya misalkan di 5-nya itu cukup besar angkanya, sedangkan di yang lain kecil, padahal harusnya tidak ya. Kemudian kelemahannya juga ya, untuk atau yang belum mampunya juga kalau neural network seperti ini adalah, kalau tadi kan proses klasifikasi atau multiple choice kan, kalau di sini misalkan gambarkan 5, nah ini di sini nggak tahu neural network, karena neural network itu hanya klasifikasi saja, yang seperti hanya disuruh multiple choice saja ya. Multilayer perceptron ya, multilayer perceptron yang merupakan tadi atau plain vanilla neural network ini adalah old technology ya, jadi yang udah lama, yang kemudian udah dikembangkan. Old technology itu artinya ya meskipun lama tapi ini adalah dasarnya, multilayer dasarnya. Ada yang disebut dengan convolutional network, LSTM dan lain-lain ya. Jadi kita mempelajari dasarnya yang nanti di sini ada macam-macam arsitekturnya. Ya, seperti itu. Terima kasih. Semoga bermanfaat.